Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota saya sendiri Rahma Pravitasari dengan NPM 2001020012. Yang kedua ada teman saya Gina Salsabila Juir dengan NPM 2001020025. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen rugi fiskal dan penutupan usaha. Lalu selanjutnya di sini akan membahas mengenai manajemen rugi fiskal dan strategi perpajakannya. Bila SPT tahunan badan yang melampirkan laporan keuangan fiskal sudah dimasukkan ke kantor pelayanan pajak setelah berakhirnya masa pajak tahun yang bersangkutan, maka pada saat itu juga terdapat pengakuan secara fiskal atau sebelum pemeriksaan pajak apakah perusahaan mengalami kerugian atau mendapatkan laba usaha. Laba rugi fiskal sebenarnya merupakan hasil dari perhitungan laba atau rugi komersial setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi secara fiskal, baik positif maupun negatif. Jika pengeluaran yang diperkenankan setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut. Dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. Selanjutnya, terdapat penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap. Revaluasi ini dilakukan karena ada ketidaksesuaian yang cukup material antara unsur biaya dengan penghasilan. Karena perkembangan atau fluktuasi harga, baik harga barang atau karena faktor inflasi, maupun karena terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang yang tinggi. Jadi tindakan ini dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan biaya dan penghasilan secara lebih wajar yang dapat mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Untuk manfaat tindakan revaluasi bagi perusahaan sendiri yaitu yang pertama, posisi kekayaan perusahaan yang tercermin dalam neraca perusahaan akan menunjukkan posisi yang sama atau mendekati harga pasar yang wajar, sehingga nilai solvabilitas perusahaan akan semakin tinggi di mata investor atau calon investor dan pemakai laporan keuangan. Lalu yang kedua, terjadi peningkatan struktur modal sendiri, di mana debt to equity ratio atau DER atau perbandingan antara pinjaman debt dengan modal sendiri menjadi membaik. Lalu yang ketiga, perhitungan biaya dan penghasilan dilakukan secara lebih wajar. Selanjutnya terdapat tarif PPh penilaian kembali aktiva tetap. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva merupakan objek pajak penghasilan. Pasal 4 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tersebut, maka nilai sisa buku fiskal semua dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Untuk contohnya bisa dilihat pada buku halaman 444 mengenai PT ABC yang membeli aktiva pada tahun 2006 seharga 920 juta. Berdasarkan soal tersebut, selisih lebih penilaian kembali bukanlah perkiraan pendapatan bagi perusahaan, tetapi terwujud dalam penambahan atau penurunan nilai aktiva tetap akibat revaluasi, serta perkiraan lawannya dibukukan dalam akun modal ekuitas dengan nama selisih penilaian kembali aktiva tetap, sehingga penyusutan di tahun berikutnya didasarkan atas nilai baru setelah revaluasi. Atas selisih tersebut dikenakan PPh final 10% atau sebesar 35,5 juta. Karena perusahaan tidak mengalami rugi fiskal, maka pertimbangannya adalah dengan cara membandingkan nilai tunai dari kenaikan biaya penyusutan setelah revaluasi dengan cash flow perusahaan yang dikeluarkan untuk membayar PPh final. Bila nilai tunai penyusutan tersebut lebih besar dari PPh final 10%, maka tindakan revaluasi tersebut dapat dijalankan. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Penilaian ini dilakukan terhadap 1. Seluruh aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik dan hak guna bangunan. Yang kedua, seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan-tujuan
perpajakan dengan ketentuan 1. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau perusahaan, tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan syarat telah memenuhi kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajaknya dilakukan penilaian kembali. Yang kedua, penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dilakukan terhadap yang pertama, seluruh aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik dan hak guna bangunan. Dan yang kedua, seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. A. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Keuangan Nomor 79/PMK 03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. B. Sisa kerugian tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan pajak penghasilan yang bersifat final atas penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. C. Pelunasan pajak penghasilan yang bersifat final yang terutang dalam rangka penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dapat dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu paling lama 12 bulan. D. Perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak Tempat Pendaftaran Terdaftar atau KPP domisili dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 12/PJ/2009. Selanjutnya, pengukuran aktiva tetap berdasarkan PSAK berbasis IFRS. Pemberlakuan PSAK nomor 16 berbasis IFRS telah berlaku efektif pada 1 Januari 2008 sebagai konsekuensi adanya kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 Forum, maka penyesuaian tersebut telah menghadirkan sejumlah perubahan dalam pengukuran aktiva tetap. Perubahan yang cukup fundamental justru terjadi pada aturan main pengukuran aset atau aktiva tetap setelah pengakuan awal. Perusahaan diberi kesempatan untuk menentukan kebijakan akuntansinya dalam mengukur aset tetap setelah pengakuan awal. Suatu entitas harus memilih antara dua model, yakni yang pertama terdapat model biaya, yaitu setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Lalu yang kedua terdapat model evaluasi, yaitu setelah diakui sebagai aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan teratur untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. Penggabungan usaha atau merger. Penggabungan usaha merupakan penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisi keuntungan atau kerugian yang lebih kecil. Sedangkan peleburan usaha merupakan penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru. Pada industri perbankan, peristiwa penggabungan usaha banyak dilakukan para pebisnis setelah krisis perekonomian terjadi di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara pada tahun 1997 yang berdampak pada terjadinya kemelut di industri perbankan di dalam negeri. Banyak yang menggunakan hal ini, terutama bank. Proses merger biasanya dilakukan atas dorongan untuk mempercepat penyelesaian kemelut keuangan di salah satu bank peserta. Dengan merger dan akuisisi akan diperoleh
peningkatan modal perusahaan sehingga CAR akan meningkat sehingga dapat memanage biaya serta memperbesar margin bunga peminjaman. Wajib pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak yang melakukan merger dengan menggunakan nilai buku tidak boleh mengkompensasikan kerugian atau sisa kerugian dari wajib pajak yang menggabungkan diri atau wajib pajak yang dilebur. Yang kedua, wajib pajak yang menerima pengalihan harta mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan nilai sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. Yang ketiga, sebaliknya, penyusutan atas harta yang diterima bagi pihak yang menerima pengalihan harta tersebut dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. Dalam rangka melakukan penggabungan merger atau peleburan usaha atau konsolidasi, wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan pengurangan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan bila terjadi pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Wajib pajak yang melakukan merger wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha. Yang kedua, melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait. Dan yang ketiga, memenuhi persyaratan tujuan bisnis. Untuk selanjutnya terdapat menunda biaya penyusutan. Menunda biaya penyusutan harta berwujud hanya diperbolehkan bagi wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha tertentu dengan kriteria bahwa harta berwujud berupa aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok dalam bidang usaha tertentu, yakni yang pertama ada bidang usaha kehutanan, yang kedua terdapat bidang usaha industri perkebunan tanaman keras, yang ketiga dengan bidang usaha peternakan. Ketiganya memiliki ketentuan sebagai berikut dalam penunda biaya penyusutan, yaitu dapat melakukan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dalam bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Yang kedua, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud termasuk biaya pembelian bibit, biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit, tetapi tidak termasuk sebagai pengeluaran biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Lalu yang ketiga, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut dimulai pada bulan produksi komersial, yakni bulan di mana penjualan mulai dilakukan. Manajemen penutupan usaha dan strategi perpajakannya. Dalam situasi dan kondisi di mana perusahaan mengalami kerugian beruntun karena kemunduran kegiatan usaha atau karena omset usaha yang menurun drastis, semua simpul kegiatan perusahaan terhenti atau macet. Ditambah kondisi usaha yang terlilit utang sehingga cash flow perusahaan tidak tertolong lagi. Dalam keadaan demikian, manajemen perusahaan harus merekayasa ulang strategi perusahaan dengan melakukan berbagai usaha penyelamatan agar perusahaan terhindar dari kebangkrutan. Penyelesaian kewajiban perpajakan. Negara mempunyai hak mendahulu pembayaran utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar atau dilikuidasi, maka kurator, likuidator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut yang tercantum dalam pasal 21 ayat 1 dan 3A Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007. Saat penutupan usaha tidak bisa lagi dihindari oleh pengusaha dan legalisasi dari pihak yang berwenang seperti notaris dan pihak-pihak berwenang lainnya telah didapatkan, maka penutupan usaha idealnya ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Hal ini disebabkan karena penghapusan NPWP atau pencabutan NPPKP tidak dapat terjadi secara otomatis karena alasan perusahaan tidak beroperasi lagi. Mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang pertama, permohonan harus diajukan paling lama 9 hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir.
Yang kedua, apabila batas waktu 9 hari kerja tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan wajib pajak dianggap diterima. Lalu yang keempat, surat keputusan yang menerima seluruhnya atau sebagian dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Lalu yang kelima, terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusannya sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran. Selanjutnya terdapat penghapusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Untuk yang pertama, diajukan permohonan penghapusan NPWP antara lain oleh yang pertama ada wajib pajak atau ahli warisnya karena wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua, wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha. Dan yang ketiga, wajib pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Lalu yang kedua, terdapat dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keputusan Dirjen Pajak atas permohonan penghapusan NPWP. Yang pertama, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk wajib pajak badan serta tanggal permohonan wajib pajak diterima secara lengkap. Yang kedua, apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi sebuah keputusan, permohonan penghapusan NPWP dianggap telah dikabulkan. Dan yang ketiga, dalam hal permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah itu. Tata cara penghapusan NPWP. 1. Wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis dengan menggunakan format yang telah ditentukan. Permohonan ditujukan ke KPP atau kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak telah terdaftar sebelumnya. Yang kedua, permohonan tersebut harus dilampirkan dengan dokumen-dokumen penghapusan NPWP diantaranya A. RUPS, pembubaran perusahaan khusus, B. SPT, surat pemberitahuan, C. Jenis-jenis dokumen yang harus dilampirkan lainnya. Yang ketiga, permohonan penghapusan NPWP yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah ditentukan, antara lain neraca likuidasi perusahaan, akan ditindaklanjuti. 4. Dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan dari wajib pajak orang pribadi diterima dengan lengkap, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan. Sedangkan untuk wajib pajak badan, jangka waktu pemberian keputusan lebih lama 6 bulan atau dengan kata lain mencapai 12 bulan. Yang kelima, dalam hal Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka permohonan penghapusan NPWP dianggap telah dikabulkan. Kemudian dalam waktu 1 bulan setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir, Dirjen Pajak harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP. Berikutnya terdapat penghapusan NPWP dalam keadaan khusus. Penghapusan NPWP dalam kondisi utang pajak belum dilunasi hanya terjadi jika berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tidak dapat ditagih lagi kepada wajib pajak karena sudah tidak adanya harta kekayaan. Yang kedua, wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan. Lalu yang ketiga, hak negara untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa. Selanjutnya terdapat NPWP tidak dapat dihapuskan. NPWP tidak dapat dihapus jika hasil pemeriksaan menginformasikan bahwa wajib pajak masih memiliki utang pajak dan negara masih berhak untuk menagih. Pencabutan NPPKP. Terdapat 2 cara pencabutan NPPKP. Yang pertama, pencabutan NPPKP berdasarkan permohonan wajib pajak. Yang kedua, pencabutan NPPKP dapat dilakukan secara jabatan oleh Dirjen Pajak.
Tata cara pencabutan NPWP. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan pencabutan NPWP secara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh KPP setempat, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pajak. Yang kedua, dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap, Dirjen Pajak harus memberikan keputusannya. Yang ketiga, bila jangka waktu untuk memberikan keputusan telah lewat, maka pencabutan NPWP dianggap dikabulkan. Yang keempat, surat keputusan mengenai pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang pertama, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang kedua, atas permohonan wajib pajak untuk melakukan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dan yang ketiga, apabila jangka waktu telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dianggap dikabulkan dan surat keputusan mengenai pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.